شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila sewaktu azan subuh tersebut makannya belum selesai? Apakah kita langsung berhenti makan atau kita lanjutkan makanan tersebut sampai selesai? Maka untuk kasus seperti ini terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya harus berhenti makan tersebut. Kenapa? Karena Allah Taala katakan, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam, yaitu telah masuknya waktu fajar. Berdasarkan dalil ini, yang mereka katakan kalau antum lagi makan sedangkan telah masuk waktu fajar, maka harus berhenti makannya. Pendapat yang kedua adalah mereka yang mengatakan apabila seseorang sedang sahur, sedang makan misalnya, kemudian dia mendengarkan suara azan dan dia yakin bahwasanya waktu azan ini adalah waktu yang benar. Dikarenakan ini juga terdapat khilaf jamaah yang Allah Taala. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya waktu azan sekarang ini terlalu cepat. Kenapa? Karena mereka pakai mesin, ya. Tidak melihat secara langsung, ya, tidak melihat sewaktu benang, ya, melihat benang itu antara putih sama hitam telah tampak sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Al-Quran tadi. Ya, begitu juga dengan waktu buka puasa misalnya, mereka tidak melihat matahari, ya kan, tapi melihat alarm. Ya, padahal syariat menganjurkan untuk melihat, ya, matahari tenggelam. Ya. Maka apabila dia yakin bahwasanya ini waktunya sudah benar, ini waktu fajar shadiq, maka sebagian dari ulama tadi mengatakan bahwasanya ya tetap masih boleh menghabiskan makanannya, ya tetap boleh bagi dia untuk menghabiskan makanan atau minuman yang masih ada. Berbeda halnya apabila dia mengatakan bahwasanya ini waktu azan sekarang kecepatan, ya, waktu azan subuhnya kecepatan, maka kalau dia yakin bahwasanya itu kecepatan, tidak masalah, makan keluar dari khilaf. Tapi kalau misalnya dia yakin, ya ini yang tadinya ada khilaf, ya. Yang mengatakan masih boleh makan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu min. Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan azan, kemudian ina atau bejana, ya, masih ada di tangannya, fala yadh'ahu, maka janganlah dia letakkan, ya, wadah tersebut sampai apa? Hatta yaqdi hajatahu, ya, sampai dia penuhi hajatnya tadi, ya, sampai dia penuhi, udah dipegang nih gelasnya, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kata Rasulullah, jangan letakkan, dalam hadis Abu Daud ini, jangan letakkan sampai apa? Sampai dia penuhi hajatnya, sampai dia minum dulu. Ya, bismillah. Dia penuhi hajatnya, ya. Dan ini menurut pendapat yang kedua tadi tidak mengapa. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Abu Daud ini. Maka begitu juga dengan makan. Asal jangan nambah lagi gitu kan. Nambah lagi ini yang lain ceritanya ini. Dan ini pun mereka katakan bahwasanya dalam rangka tidak dijadikan kebiasaan. Misalnya bangunnya kesiangan, mau makan sudah masak misalnya, kemudian udah ngambil ya makanan di atas piringnya, lagi makan baru 2-3 suap tiba-tiba azan. Ya. Ini tidak sengaja, bukan tiap hari seperti itu beda cerita. Ya, udah jadi kebiasaan namanya. Ya. Tapi ini jarang nih. Ya, pas kejadiannya seperti ini. Ya, maka pendapat yang kedua mengatakan boleh silakan. Ya, dasarnya hadis riwayat Abu Daud ini. Dan yang rojih insyaallah adalah pendapat yang pertama yang mengatakan apabila telah masuk waktu fajar maka hendaklah dihentikan makan dan minum. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan kalau sudah masuk makanan dan minumnya dimuntahkan. Ya. Mereka katakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini yang lafaznya adalah apabila salah seorang dari kalian mendengarkan azan sedangkan bejana tersebut masih ada di tangan kalian, dan janganlah kalian letakkan bejana tersebut sampai kalian penuhi hajat kalian itu. Ini maksudnya adalah ya azan yang pertama. Sini ada 3 dalil jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah hadis dari Abu Daud ini. Ya. Hadis dari Abu Daud yang menunjukkan bahwasanya apabila bejana masih ada di tangan kemudian azan, jangan kalian letakkan sampai kalian penuhi hajat kalian. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian ya antara benang putih dan benang hitam, yaitu maksudnya waktu sholat fajar, waktu subuh. Ya silakan makan minum, tapi waktu masuk subuh maka berhenti. Ya. Ini dalil yang kedua. Dan ini sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena ada dalil yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu wasrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal ini azan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan azan ibnu ummi maktum. Ya, jadi Rasulullah SAW ini memiliki 2 muadzin jamaah Allah Taala. Yang pertama adalah Bilal, kemudian yang kedua adalah ibnu ummi maktum. Ya, Bilal ini azannya azan yang pertama. Jadi subuh itu ada 2 azan, ada 2 kali azan. Dan ini dipraktikkan di Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi azannya 2. Ya. Muazin yang pertama adalah Bilal. Ya, Bilal ini azan pertama, dan azannya Bilal ini kita masih boleh makan dan minum. Ya, masih boleh makan dan minum. Ya, karena belum masuk waktu fajar. Ya. Azan Bilal ini kata para ulama ini adalah azan untuk apa? Untuk makan sahur. Ya. Bukan untuk bangunkan orang tidur ya. Ya, ini juga terdapat kekeliruan di sini. Ya. Yang benar adalah azannya Bilal ini bukan untuk bangunkan orang tidur, akan tapi untuk mengingatkan ya orang yang sedang sholat malam untuk apa? Untuk siap-siap makan sahur. Ya. Untuk siap-siap makan sahur. Ya. Azan Bilal, maka makanlah. Ya, makanlah kalian. Tidak masalah waktu Bilal azan. Tapi sewaktu azan yang kedua, ya, adanya Ibnu Ummi Maktum, maka pada saat ini adalah masuk waktu terlarang. Ya.
Maka kalau ada makanan dimuntahkan. Ya, tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, dan ini sesuai dengan firman Allah Taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, dan tidak bertentangan dengan hadis yang direkam oleh Abu Daud tadi. Ya, wallahu taala alam, ini pendapat yang Anda pilih. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون